Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam. Malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Malam. Kan saya Yo selaku moderator pada diskusi malam hari ini. Untuk teman-teman di rumah silakan menyapa teman-temannya dan di rumah juga boleh disapa teman-temannya teman-teman. Halo semuanya. Halo. Halo guys. Baiklah, di sini kita ada sebuah pembahasan topik yaitu kendala pada mesin turbin uap. Dari kelompok 11. Baiklah kita langsung saja kepada teman-teman silakan memperkenalkan dirinya masing-masing. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairun Nas dari Prodi Rekayasa Pembangkit Energi 3B. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, silakan perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Alif Sendi Maulana. Saya berasal dari Prodi RPE kelas 3B. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, silakan untuk Perkenalkan, nama saya Riki Satria Nugraha. Saya dari Prodi RPE kelas 3B. Terima kasih. Terima kasih kepada Riki Sianugraha. Baiklah, selanjutnya untuk memperkenalkan dirinya. Aku lagi ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Wazib dari Rekayasa Pembangkit Energi 3B. Sekian, terima kasih. Terima kasih pada Mas Ilham Wazib. Selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Sinta Merlina Roza. Saya dari Prodi Rekayasa Pembangkit Energi 3B. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Seli Siti Nur Salimah dari Prodi Rekayasa Pembangkit Energi kelas 3B. Makasih. Baik, terima kasih untuk semuanya yang telah memperkenalkan dirinya masing-masing. Baiklah, di sini kita ada sebuah topik pembahasan yaitu steam turbine reliability atau keandalan pada mesin turbin uap dari pembahasan dari kelompok 11. Baiklah, langsung kita tampilkan saja video diskusi dari kelompok 11. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Baiklah, kita di sini akan diskusi chapter 11 dengan tema steam turbine reliability. Saya, Sahira Maralita, selaku moderator akan memimpin berjalannya diskusi ini. Sebelumnya, diharapkan untuk mahasiswa menyapa teman-teman yang sedang di rumah. Halo. 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 Sebelum diskusi dimulai, diharapkan masing-masing dari mahasiswa untuk memperkenalkan dirinya. Dimulai dari Mas Ardi. Boleh memperkenalkan dirinya, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Rahman, Prodi mahasiswa Rekayasa Pembangkit Energi dengan NIM 4231911007. Terima kasih. Baik, yang kedua Mbak Salsani. Boleh memperkenalkan dirinya, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsani Yolanda. Saya dari Prodi Rekayasa Pembangkit Energi dengan NIM 423190110. Terima kasih. Sama-sama. Yang ketiga ada Mas Darmawan.
Boleh perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya M. Mawan Alfialdi. Saya mahasiswa Rekayasa Pembangkit Energi 4231911012. Baik, yang keempat ada Mas Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aldo Pratama, Prodi Rekayasa Pembangkit Energi dengan NIM 41231911010. Selanjutnya ada Mas Edward. Selamat malam. Saya Edward Rifandi Simatupang dari Rekayasa Pembangkit Energi NIM 42319111005. Terima kasih. Sama. Yang terakhir ada Mas Hazik, boleh memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hazik Aziz dari kelas RPE Malam dengan NIM 42319111002. Baik. Selanjutnya kita akan masuk ke materinya, yaitu steam turbine reliability. Yang pertama ada subbab repairs versus overhauls yang akan dijelaskan oleh Mas Hazik. Silakan Mas Hazik untuk memaparkan materinya. Baiklah. Keandalan turbin uap. Sebelum kita membahas keandalan turbin uap, kita harus membahasnya pembicaraan pertama tentang perbedaan antara perbaikan dan perbaikan atau suatu sistem seperti turbin uap dan kontrolnya dapat dikembalikan ke pengoperasian kondisi setelah terjadi kegagalan oleh perbaikan atau penggantian satu atau lebih komponen. Maka disebut sistem yang dapat diperbaiki. Karena turbin uap biasanya dirancang untuk memungkinkan perbaikan lapangan kecil, seperti penggantian segel, bantalan, gubernur, dan lain-lain. Kita dapat mengatakan bahwa saat beroperasi, turbin uap tidak bisa lagi diperbaiki di lapangan. Kami katakan harus dirombak. Perombakan membutuhkan pekerjaan besar seperti mengganti bilah karena erosi, memperbaiki ya maaf ya teman-teman, ada gangguan tadi sedikit. Tadi sampai perombakan ya. Perombakan membutuhkan pekerjaan besar seperti mengganti bilah karena erosi, memperbaiki rotor, membuat jurnal, memperbaiki jalur split yang bocor, dan lain-lain. Panduan operator untuk turbin uap. Di sini saya akan mendefinisikan perbaikan turbin uap sebagai penggantian di lapangan suatu komponen atau komponen di lapangan, dan pengerombakan sebagai penghapusan file seluruh turbin uap dari lapangan sebagai satu kesatuan untuk mengembalikannya ke spesifikasi pabrik. Menggunakan definisi ini, kami akan mengungkapkan artinya atau rata-rata waktu antara perbaikan sebagai MTBR dan min, atau rata-rata waktu antara overhaul sebagai MTBO. Baik, sampai di situ saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, Terima kasih Mas Hazik. Materi yang kedua ada expect lifetimes of steam turbine and their components. Saya mau menanggapi dari sebuah video diskusi tersebut. Boleh di
pause dulu videonya. Memang benar dalam repair mesin turbin jika terjadi erosi pada steam turbinnya, maka akan membutuhkan suatu pekerjaan yang besar. Seperti yang kita tahu, komponen dari mesin turbin itu sangat kompleks dan mungkin juga rumit. Jadi perlu sebuah tenaga perbaikan yang ahli untuk yang memperbaikinya, serta membutuhkan komponen-komponen baru untuk sebagai pengganti komponen yang rusak tersebut. Nah, seperti yang kita tahu, komponen pada steam turbin itu kan sangat mahal juga. Makanya bisa dibilang itu sebuah pekerjaan yang besar untuk pada gitu teman-teman. Kalau menurut teman-teman bagaimana dalam perbaikan atau repair steam turbin ini jika terjadi sebuah erosi pada komponen utama steam turbin ini? Mohon maaf, apa? Nang, nggak dengar. Kalau menurut teman-teman nih, setuju nggak kalau misalnya jika terjadi sebuah erosi pada steam turbin, itu kan pekerjaan seperti tenaga ahli yang benar-benar ahli, terus membutuhkan komponen-komponen yang mahal untuk mengganti komponen-komponen rusak pada steam turbin itu sendiri. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Setuju tidak dengan sebuah tanggapan dari mereka dengan itu? Kalau izin ya, kalau dari saya sendiri setuju, karena steam turbin itu kan di suatu untuk memproduksinya itu diperlukan suatu peralatan yang bisa dibilang ekspensif lah, karena perawatannya sangat susah. Diperlukan kepastian bahwa peralatan atau mesin yang digunakan kan butuh kepastian dengan beroperasi dengan baik supaya tidak mengalami kerugian. Jadi butuh yang petugasnya juga ahli sama barangnya ya yang berkualitas. Gimana Mas Ano? Baik, terima kasih pada Skoirunas. Apa teman-teman yang lainnya mau menambahkan sebuah pitch pada? Kalau izin ya, saya ingin menambahkan ya. Kan dari presentasi dari chapter 11 ini kan saya ingin menambahkan, seharusnya kan dari judulnya steam turbine reliability, di mana artinya keandalan mesin turbin uap. Nah, tadi mungkin belum dari teman-teman yang chapter ini belum dijelasin apa itu sih steam turbine reliability, dimana kan tidak semua penontonnya ada yang awam gitu tentang steam turbine ini. Jadi saya ingin menambahkan ya, apa itu steam turbine reliability atau keandalan mesin turbin uap khususnya. Jadi untuk menjamin keberlangsungan produksi mesin turbin diperlukan kepastian bahwa peralatan atau mesin turbin digunakan dapat beroperasi dengan baik. Untuk ini dibutuhkan suatu sistem peralatan dengan keandalan yang tinggi. Nah, jadi butuh sistem yang ini dibutuhkan dalam keandalan yang tinggi. Jadi dimasuk ke dalam bab ini. Keandalan atau reliabilitas suatu sistem bertujuan untuk menganalisis kemampuan suatu peralatan atau sistem dalam menjalankan tugasnya. Jadi keandalan didefinisikan sebagai probabilitas dalam sistem berfungsi selama waktu tertentu dalam kondisi tertentu pula. Jadi secara garis besar ya, jadi materi bab ini atau steam turbine reliability atau keandalan steam turbine ini membahas tentang keandalan sebagai kemampuan dari suatu komponen atau sistem untuk melaksanakan fungsi yang diperlukan dalam lingkungan dan kondisi operasional tertentu untuk periode waktu yang telah ditentukan. Jadi keandalan merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan proses yang terjadi dalam steam turbine itu.
Mungkin itu yang saya ingin menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Khairnas atas penambahannya, sangat bermanfaat sekali kepada kita semua, di mana itu keandalan atau keandalan komponen untuk melakukan fungsinya sesuai dengan gimana tadi Mas? Keandalan tadi keandalan kemampuan untuk melakukan fungsinya. Komponen dari suatu sistem untuk melaksanakan fungsi yang diperlukan dalam steam turbin ya, lingkungannya. Baik, terhadap mesin turbin dan lingkungannya ya. Baik, dari teman-teman ada yang mau menanggapinya? Udah cukup sih. Cukup. Baiklah, kita lanjut ke video selanjutnya. Boleh diputarkan kembali. Memaparkan. Oke, materi 2 yaitu limit steam yang diharapkan turbin dan komponen. Tabel di bawah ini mencantum perkiraan masa pemakaian dalam hitungan jam dan bertahun-tahun berbagai komponen dan mekanik sistem. Sebagai perbandingan, umur pakai yang diharapkan turbin uap terdaftar bersama dengan jenis selainnya mesin proses. Misalnya rata-rata umur kompresor sentrifugal antara 5,71 dan 7,42 tahun. Ralat diharapkan menjadi sekitar 6,85 tahun. Sedangkan masa hidup rata-rata turbin uap berada di antara 5,71 dan 7,42 tahun. Pembaca harus memperhatikan bahwa ini adalah file rata-rata dengan waktu antara perbaikan dari banyak mode kegagalan yang berada terkait ke turbin uap. Dari perbaikan untuk merombak mungkin ada kegagalan komponen, itu menurunkan rata-rata masa pakai turbin uap. Mungkin sekian dari saya, itu aja materinya. Baik, yang ketiga ada common failure mode, mode kegagalan umum yang akan disampaikan saya dan Salmi. Sebelumnya akan saya sampaikan pendahuluannya. Mode kegagalan umum itu ada 3. Yang pertama kebocoran steam packing. Kebocoran steam packing masa pengepakannya secara signifikan lebih pendek dari masa pakai turbin uap. Rata-rata masa pengepakan bisa sangat berpengaruh oleh jenis layanan yang ada. Rata-rata umur pengepakan sangat bergantung kepada yang pertama kualitas uap pada steam turbin, kualitas instalasinya, yang ketiga ada desain instalasi, yang keempat prosedur operasi, yang kelima ada prosedur PM atau PDM atau kepanjangannya preventive maintenance dan predictive maintenance. Yang kedua, mode kegagalannya itu bisa ada kegagalan bantalan. Kegagalan bantalan biasanya terkontaminasi oleh pelumasan. Yang ketiga ada kegagalan pada katup kontrol. Kegagalan pada katup kontrol ini atau trip itu biasanya tidak teratur atau berkala, fluktuasi kecepatan, perbedaan dalam regulasi antara operasi dingin dan hangat, atau nominal kecepatan yang tidak bisa dicapai. Selanjutnya, materinya akan dilanjutkan oleh Mbak Salsani. Silakan Mbak Salsani. Selanjutnya, kegagalan bearing dan pelumasan. Kegagalan biasanya disebabkan oleh komitasi pelumasan. Untuk mencegah jenis kegagalan ini, Anda harus memasang segel rumah bantalan yang efektif. Seperti yang ada di tabel berikut.
1.1. Bisa dilihat di tabelnya. Di bagian bawahnya itu ada keterangan angka. Maaf bentar, boleh di-share Nah, screen? ya, itu. Di-share screen aja kali. Tabelnya. Nah, tabelnya yang di bagian, ya yang ini. Di bagian paling bawahnya, yang ada angka 5,71. Nah, dari tabel situ, data Webull-Bar, maaf ya, hanya menggunakan pakai karakteristik untuk membuat tabel itu. Bahwa karakteristik masa pakai ini sangat bergantung pada kualitas steam, kualitas instalasi, desain instalasi, operasi. Baik. Materi keempat ada improvement reliability by design. Selanjutnya siapa yang memaparkan? Boleh Mas Ardi, Mas Aldo, dan Mas Edward. Untuk common file remote itu ada tanggapan dari teman-teman tidak? Tadi kan ada sebuah kegagalan umumnya itu ada pengepakan, pelumasan, katup kontrol, dan picking trip. Kalau menurut teman-teman itu bagaimana? Oh, kalau menurut saya sih udah pas cara penyampaiannya, udah betul. Baik. Apa ada lagi? Mungkin ada penambahan kegagalan umumnya. Atau pas? Kalau saya sih pas juga. Pas juga sih. Ya. Baik, baiklah. Lanjutkan ke video selanjutnya untuk membahas bab selanjutnya. Oke, untuk materi keempat akan saya bacakan. Peningkatan keandalan oleh perancangan untuk memaksimalkan keandalan turbin uap.
Kita harus memaksimalkan waktu rata-rata antara overhaul dan maksimalkan waktu rata-rata antara perbaikan komponen turbin uap. Untuk operasi akhir ini, ada pemeliharaan harus dilakukan untuk memastikan upaya turbin disuplai secara kontinu dengan steam berkualitas tinggi. Operasi pemeliharaan sekunder, penekanan harus pada maksimalkan waktu antara mode kegagalan umum yang disebutkan di atas dengan mengoptimalkan standar desain. Prosedur operasi, standar perbaikan, inspeksi yang sering dan pemeliharaan berbasis waktu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ardi dan Edward untuk pertimbangan efek pengetakan. Terima kasih. Selanjutnya, Mas Ardi dan Mas Videonya tidak jalan ya? Edward, boleh Jalan. menyampaikan materinya? Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Aldo, yaitu pertimbangan efek pengungkapan, penggandengan, dan umur bearing pada MTBR secara keseluruhan. Pada tabel 11.2 di bawah ini terdapat berbagai turbin uap konfigurasi desain. Boleh memaparkan tabelnya. Tabel 11.2. 11.2. Nah, ini merupakan tabel 11.2 di bawah ini terdapat berbagai turbin uap konfigurasi desain. Misalnya, dulu baris adalah turbin uap dengan cincin karbon, kopling pelumas, dan pelumasan wadah oli. Semuanya kasus kami mengasumsikan masa pakai jalur uap selama 15 tahun. Ada pertanyaan? Atau Mas Edward boleh menjelaskan? Mas Ardi, Mas Darmawan, Mbak Salsani. Mbak Ira, saya mau bertanya. Oh iya, boleh. Di materi common failure mode atau mode kegagalan umum, situ kan ada kegagalan umum yang dialami oleh turbin uap, itu kegagalan gubernur. Itu kegagalan gubernur itu faktor penyebabnya itu apa ya? Baik, terima kasih Mas Edward. Dari materi yang saya sampaikan tadi, itu tuh ada gubernur. Gubernur di sini pada sistem PLTU yang dimaksud adalah katup kontrol yang mendapat perintah dari suatu controller, itu disebut gubernur. Jadi kalau misalnya kegagalan pada katup kontrol tersebut, itu disebabkan oleh
katup kontrol atau trip yang katup throttle-nya mulai gagal dan tidak teratur atau berkala. Biasanya disebabkan juga oleh perbedaan dalam regulasi antara operasi dingin dan hangat. Menurut saya sih itu. Atau ada yang ingin menambahkan? Ada yang ingin menambahkan? Mungkin saya akan menambahkan. Kan katup kontrol itu kan ada berada di steam. Steam itu kan dia kan membutuhkan fluida yang memiliki tekanan gitu kan sama suhu. Katup kontrol itu bisa rusak karena suhunya itu. Jadi kayak di katupnya itu suhunya itu melebihi gitu, yang biasanya yang bisa dia tahan gitu. Jadi kayak katupnya itu kayak rusak gitu. Biasanya itu katupnya itu kayak lengket gitu gara-gara panas kan. Jadi mungkin katupnya rusak. Makanya mungkin itulah kegagalan katup dibilang. Kan katup itu kayak palep gitu. Mungkin gitu ya sih kalau dari saya kalau tentang katup ya. Boleh saya menambahkan juga, Mas Edward? Boleh, silakan. Pada katup kontrol itu merupakan elemen pengendali yang digunakan untuk melakukan manipulasi terhadap laju suatu aliran fluida. Benar yang dikatakan oleh Mas Darmawan. Namun di sini juga ada kerja katup kontrol itu kan mengatur aliran dengan cara menaikkan atau menurunkan pressure drop fluida yang melalui katup. Drop penurunan tekanan yang relatif tinggi yang menyebabkan fluida mengalami penurunan tekanan hingga pada tekanan uapnya sehingga akan timbul rocker. Di sini juga bisa ada fenomena kavitasi. Fenomena kavitasi adalah pembentukan uap dalam suatu aliran fluida yang merupakan akibat adanya penurunan tekanan saat temperaturnya tetap. Mungkin ini disebabkan oleh adanya aliran fluida yang masuk melewati katup. Jadi fenomena ini bakal terjadi apabila kegagalan katup tersebut, apabila ada kerusakan atau kegagalan pada katup tersebut. Gitu. Berarti, ya, saya paham. Ya, baik. Apa ada ingin yang... Kenapa? Terima kasih Mbak Ira. Oh iya, sama-sama. Apa ada ingin menambahkan lagi? Baik, kalau tidak ada, saya akan tutup. Ya. Saya akan tutup diskusi kali ini mengenai tema steam turbine reliability. Ya, baik, ternyata sudah selesai videonya. Jadi untuk teman-teman ya, saya ingin menambahkan apa itu gubernur ya. Yang tadi disampaikan. Gubernur itu dalam steam turbine adalah sebuah peralatan mekanis yang berfungsi untuk mengatur putaran dari sebuah mesin. Jadi gubernur ini dia peralatan mekanis atau peralatan yang berfungsi untuk mengatur putaran dari sebuah mesin turbin, contohnya mesin turbin dan mesin diesel ya. Itu dengan cara kerjanya itu dengan mengatur jumlah masuknya aliran fluida, baik itu gas, kan fluida itu ada gas, ada uap maupun cair ke turbin ataupun ruang bakar. Jadi gubernur ini dia mengatur jumlah masuknya aliran fluida ke turbin ataupun ruang bakar itu. Jadi tadi kan kayak dijelasin sama yang teman-teman yang dari chapter 11 ini, dia ada kegagalan gubernur. Jadi dia di aliran fluidanya mengalami error, bilangnya kayak malfungsi, misunderstanding, kayak kesalahan gitu. Jadi sehingga menyebabkan kegagalan dalam gubernurnya, sistem mekanisnya ini. Ian?
Baik, terima kasih pada Mas Wironas. Dan ternyata katup atau gubernur ini bisa gagal atau kegagalan terhadap suhu tinggi juga ya. Ya, itu mungkin dari sebabkan keberlangsungan yang cukup lama kan, jadi cara kena terus menerus mengenai kena suhu tinggi, jadi kayak kelamaan kayak gimana gitu. Berarti dia udah melebihi titik Lebih batas maksimal suhu titik didih. Ya. Jadi dia over kerja berarti ya. Iya. Mungkin ada yang tambah lagi dari teman-teman dari semua materi yang dijelaskan dari video tersebut. Apa yang telah didapatkan dari pemaparan materi dari video tersebut? Ada yang disampaikan oleh teman-teman? Sudah selesai videonya. Ya, videonya sudah selesai. Yang mungkin yang dari speaker. Apa teman-teman sudah jelas semuanya dari yang dimaparkan video tersebut, materi-materinya yang didapatkan dengan jelas? Kalau menurut saya sih itu udah pas, cuman karena kebanyakan dia mungkin karena jaringan ya, jadi putus-putus kepotong gitu. Cuman jelas sih, terutama dari Mbak Ira yang penjelasan tentang katup atau gubernur itu ya. Benar, itu juga sebuah kendala juga bagi kita semua ya, jaringan. Benar juga sih. Terima kasih kepada Mbak Sinta. Ada lagi dari teman-teman yang ingin tanggapannya? Sudah tidak ada ya? Tidak ada lagi ya? Sudah pas? Baik. Kayaknya udah pas deh. Udah pas ya. Udah pas ya. Mas Jadi kalau Nana. sudah ya, mungkin kita sudah pas, mungkin kita tutup, mungkin kita akhiri dari diskusi malam ini. Oke. Baik. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan telah memberikan segala tanggapannya terhadap video tersebut dan memberikan penambahan materinya kepada kita semua. Dan terima kasih telah hadir dan bersemangat dalam diskusi malam ini. Saya Nanang Listio izin undur diri dan saya akhiri diskusi ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Betul. Foto. Udah aku post. Bilang ya, Wef. Aduh, 1, 2, 3 ya. Betul. Ilham ada Ilham? Ilham